Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Zulfita Al-Khuratul Aini dengan NIM 230306640057 dari kelas PIC Angkatan 2023. Hal pertama yang kami lakukan pada tahap persiapan adalah membuat list pertanyaan wawancara yang nantinya akan ditujukan kepada narasumber, yaitu seorang pembuat jamu yang ada di daerah Pamekasan, Madura. Selanjutnya, kami mengirim hasil list pertanyaan ke grup kelompok, yang kemudian akan dipilih dan dipilah mana saja pertanyaan yang layak untuk disampaikan dan penting untuk ditanyakan kepada narasumber. Kemudian terakhir, kami menghubungi beberapa penjual jamu yang bersedia untuk diwawancarai dan di video terkait bagaimana pembuatan jamu rempah khas di daerah Pamekasan, Madura. Narasumber yang kami wawancari kali ini adalah seorang penjual jamu tradisional keliling. Beliau akrab disapa dengan nama Ibu Parmi, seorang perempuan tangguh berusia sekitar 45 tahun. Wawancara kami berlangsung di kediamannya yang terletak di Jalan Lawangan Daya, Pamekasan, Madura. Saat itu beliau sedang meracik jamu, kegiatan yang telah menjadi bagian dari kesehariannya, dan warisan budaya yang terus beliau lestarikan. Nah, berikut hasil dari video wawancara kami. Bisa Mbak ceritakan sejak kapan Mbak tuh bisa meracik sama menjual jamu? Sejak tahun 97 deh. 97 ya. Kemudian untuk jenis jamunya di sini yang sering diminati di Madura Ya, sendiri. sere Penang, Sinom itu deh, sere Penang itu nih orang menasnya. Untuk Mbak sendiri di sini jualannya keliling atau tetap ya Mbak? Keliling. Untuk jamunya sendiri, rempah-rempah yang digunakan itu menggunakan dari tanaman sendiri atau membeli di pasar? Beli di pasar deh. Gitu ya. Terus untuk rempah-rempah yang khas itu apa ya Mbak kalau di Madura yang nggak ditemukan gitu di Kalau di Madura daerah yang nggak lain? cuma daerah lain. Kalau di daerah lain kan ada semua. Penang itu ya Penang itu dek, Semarang dek. Oh gitu ya. Penang itu. Terus Kan- cara Mbak menyimpan rempah-rempahnya itu kayak gimana biar tetap fresh gitu? Dicuci, dijemur. Kalau awet. Ya. Untuk proses pembuatan ini dari awal tuh kayak gimana Mbak? Ini kan menumbuk ya, kemudian Direbus. direbusnya menggunakan air. Air ya, direbus pakai air di kompor. Airnya kan, langsung dari sini atau? tambahin air ini nanti Oh gitu ya. tambahin air, direbus, terus habis direbus didinginin, diperas. Untuk takarannya ada takaran khusus nggak Mbak? Tinggal bawaannya deh, kalau bawa berapa banyak sedikitnya mesti ada takarannya. Gitu. Ya, per botol gitu kan. Untuk khasiat dari jamu ini apa ya Mbak? Ini bisa bau badan, keputihan, terus bisa menganukan itu luka-luka bisa. Gitu. Terus pernafasan juga bagus. Yaitu keputihan, bau badan itu. Untuk Mbaknya sendiri di sini jualan dari 97 ya Mbak? Iya, 97. Itu turun temurun atau gimana ya Mbak? Turun temurun saya dari dari mertua ipar terus saya turun temurun. Saya temurunnya dari kakak. Dari
Iya Kak. Tuh sekarang nih yang kayak generasi muda itu apa masih ada gitu Mbak yang Kalau minat? sekarang kayaknya belum ada deh, belum kalau generasi sekarang itu kayaknya belum ada, saya belum. Ya itu makin temurun deh nanti deh. Kan yang belum pensiun banyak ya. Walaupun ikutan saya aja belum dikasih garam. Belum pensiun, nanti pensiun pasti ada temurunnya gitu sampai kebanyakan sampai tua deh, sampai tidak bisa jualan baru temurun. Tapi ya saya tidak punya kerjaan ya jual jamu. Untuk Mbak sendiri apa ada harapan gitu untuk generasi muda biar Ya pengen deh, harapannya pengen turun temurun, biar ada yang nggak ngurusin putus ya. ya anak itu, anak apa mantu, insya Allah nanti ada yang nurunin, suruh turun temurun biasanya ini. Kami mengambil 2 jenis jamu rempah khas Madura yang berbeda. Yang pertama adalah jamu sirih kunci. Nah, setelah rempah berupa daun sirih dan juga kunci ditumbuk menggunakan lumpang dari batu, bahan tersebut kemudian direbus dengan air hingga mendidih. Ramuan jamu dibiarkan hingga suhunya tidak terlalu panas. Kemudian disaring menggunakan kain yang sangat tipis untuk memisahkan antara ekstrak jamu daun sirih keju kuncinya dari ampas. Terus Hmm, ini. Terus kan keadaan dingin, terus ditambah air panas kalau mau, ini kan betul panas pasti. Jadi kita Penyaringan untuk pengambilan ekstrak dari rempah-rempah ini dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali. Mau diuji kan. nanti diambil. Sampelnya. Nah, berikut ini adalah gambaran ekstrak yang sudah disaring dengan menggunakan kain yang tipis. Jamu daun sirih dan juga kunci yang sudah jadi diberikan tambahan sedikit garam untuk memberikan rasa dan juga cita rasa yang sedap. Setelah jamu tercampur rata, jamu dimasukkan ke dalam botol plastik untuk pada akhirnya nanti akan siap untuk dijual dan juga dinikmati. Buat bau badan, macet kulkas kuning. Ya kulkas sama kuning. Enggak kulkas. Kain yang digunakan untuk menyaring ekstrak jamu sirih kunci tersebut tidak lupa dibilas terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti digunakan kembali untuk menyaring jamu yang kedua, yaitu jamu kunir asam. Untuk jamu yang kedua adalah jamu kunir asam. Rempah berupa kunir dan juga asam ditumbuk menggunakan lumpang dari batu hingga cukup halus atau sedikit kasar. Selanjutnya dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahan tumbukan tersebut kemudian direbus dengan air hingga mendidih. Senom bahannya apa? Oh. Asalnya sekarang kan disimpan, ada nggak mulai musim-musim lagi simpan di dijemur lagi. Lebih bagus yang keringan apa yang langsung masih coklat? Ya segeran masih coklat deh baru diikuti. Ini kan soalnya kan musiman kalau asam itu belinya kan banyak jadi di cara pengawetannya dijemur terus kasih garam dikit cuman itu taburi biar awet. Setelah mendidih, ramuan jamu dibiarkan hingga suhunya tidak terlalu panas. Lalu disaring menggunakan kain yang sangat tipis untuk memisahkan ekstrak dari ampasnya. Kain yang digunakan untuk menyaring ekstrak jamu kunir asam tersebut tidak lupa dibilas sebelum digunakan untuk proses produksi jamu kembali. Ekstrak jamu kunir asam juga diberi tambahan sedikit garam untuk menambah cita rasa yang sedap, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik dan selanjutnya bisa dijual untuk dikonsumsi.
Nah, kurang lebih seperti itu proses pembuatan dan juga wawancara kami terkait jamu khas Madura yaitu jamu daun sirih kunci dan juga jamu kunyit asam. Untuk praktikum, kita melakukan pengukuran pH pada dua jenis jamu tradisional, yaitu jamu sirih kunci dan jamu kunyit asam. Selain itu, kita juga mengamati bagaimana perubahan pH setelah ditambahkan dengan ekstrak rempah lain, yaitu serai atau Cymbopogon citratus. Langkah pertama yaitu persiapan alat dan bahan, meliputi jamu sirih kunci, jamu kunyit asam, ekstrak serai, pH meter digital, 2 gelas ukur ukuran 50 ml, dan 2 gelas kimia ukuran 50 ml. Selanjutnya, masing-masing jamu dituangkan ke dalam gelas kimia sebanyak 20 ml. Gelas ukur digunakan untuk mengukur ekstrak serai sebanyak 20 ml yang nantinya akan dicampurkan dengan kedua jenis jamu. Langkah terakhir yaitu mengukur pH. Pada jamu sirih kunci, pH sebelum ditambahkan ekstrak serai yaitu 6,05 dalam kategori sedikit asam. Kemudian setelah ditambahkan ekstrak serai, pH berubah menjadi 6,58 menuju pH netral. Kemudian, pengukuran pH pada jamu kunyit asam, pH sebelum ditambahkan ekstrak serai yaitu 3,69 dalam kategori asam. Kemudian setelah ditambahkan ekstrak serai, pH naik menjadi 3,84 tetapi masih dalam kategori asam. Gula lah. Nggak lagi. Kalau nggak ditambahin gula. Terus minum cepat drop langsung 1 kali. Iya.